Wow, bisa loh netizen Indonesia membuli tampang-tampang kalian. Anak-anak Palestina bukan bahan candaan. Monyet lu pada. Enak banget mulut kalian ya. Kalian jadiin anak Palestina sebagai bahan candaan kalian. Ini nih anak, kalau otaknya isinya tai semua gini, sembarang ngomong, nanti diciduk nangis. Ini nih Pak Polisi, Pak Kapolri yang membuat kegaduhan di masyarakat ini, yang memprovokasi ini. Tolong ditangkap nih anak-anak ini. Dia udah melukai hati semua umat Islam yang mendukung Palestina. Miris ya, lihat kelakuan anak-anak zaman sekarang ini. Entah mungkin karena salah pergaulan atau memang kurang pengawasan dari orang tua. Yang jelas, dari hari ke hari banyak orang-orang tuh kebablasan menggunakan media sosial. Entah mungkin maksud dia bercanda, tapi dia nggak sadar bercandanya itu di negara yang mayoritas Muslim dan mayoritas mendukung Palestina. Entah maksud mereka mungkin bercanda, mungkin juga mereka itu non-Muslim. Tetapi sungguh sangat miris generasi Indonesia, generasi penerus bangsanya seperti ini. Ya. Kalian makan silahkan, mau makan di KFC, McDonald, atau apa-apa silahkan. Tetapi tolonglah, gak usah bikin video-video seperti itu yang akhirnya nanti akan memancing kemarahan-kemarahan khususnya Muslim yang ada di Indonesia, yang senantiasa setiap hari berdoa untuk Palestina. Bahkan bukan hanya doa, menyumbangkan materinya untuk saudara-saudara Muslim di Palestina. Kemudian ada video seperti ini. Sungguh sangat miris. Ya. Kalaupun itu yang mengucapkan non-Muslim, ya, bukan tempatnya kalian unggah video seperti itu di Indonesia, karena Indonesia ini mayoritas Muslim dan mayoritas mendukung Palestina. Jangan hanya karena video kalian, wahai para bocil, nanti terjadi yang namanya perpecahan di bangsa Indonesia ini. Inilah pentingnya adab, pentingnya ilmu. Dan pesan juga buat orang tua di luaran sana, agar semakin teliti mengawasi anak-anaknya dalam bermain handphone. Keren. Dengan bangganya ya kalian bersukaria, tertawa, membuat pitis seperti itu. Hebat sekali. Saya sih berharap setelah ini tidak ada VT klarifikasi, meminta maaf sembari nunduk. Itu bukan harapan saya. Harapan saya satu-satunya melihat VT kalian berbaris menggunakan baju orange digiring ke dalam jeruji besi. Paham? Bocil. Kalian ngerti artinya lapar nggak? Kalian ngerti artinya perang nggak? Kalian ngerti artinya bagaimana ditindas nggak? Kalian enak-enak ya makan, bebas gitu ya, makan apapun kalian bisa makan. Sedangkan anak-anak yang ada di Palestina itu di sana, mereka saat ini sekarang lagi menahan lapar. Gimana caranya mereka bertahan untuk hidup? Sedangkan kalian mengolok-olok kondisi mereka di sana. Dengan begitu bebasnya gitu. Kalian nertawain gitu ya, bagaimana kesulitan mereka, kelaparannya mereka, anak-anak Palestina di sana. Sedangkan kalian ini makan bebas, ya, makan enak gitu ya. Sedangkan kalian gak ngerasain sama sekali bagaimana penderitaan mereka di sana. Coba kalian pikirin. Kalian gak akan pernah mikirin dan kalian gak akan pernah ngerasain. Kalian kalau mau makan
di tempat makan yang mendukung genosida dan mendukung Israel, makan-makan aja. Gak usah kayak gitu. Paham? Ini nih pentingnya. Gimana peranan orang tua juga ya. Bagaimana caranya mendidik anak-anaknya untuk bisa ikut merasakan atau berempati kepada sesama yang memang sedang kesulitan gitu loh. Berempati aja dulu bagaimana caranya. Ini dengan sengaja mengolok-olok penderitaan anak-anak Palestina di sana yang sedang kelaparan, yang sedang menahan lapar gitu ya. Dengan mengolok-olok dan makan di tempat makan yang mendukung genosida oleh Israel. Coba bayangkan. Kalian para orang tua bisa membayangkan nggak anak-anaknya berlaku seperti itu? Saya sebagai orang tua merasa miris banget gitu dengan attitude si bocil-bocil ini. Kalian gitu nggak? Kalian kalau mau makan di tempat yang mendukung genosida oleh Israel ya, makan-makan aja. Nggak usah mengolok-olok penderitaan anak-anak Palestina di sana. Paham ya? Anak siapa nih, woi? Woi, anak siapa nih? Woi, emaknya, bapaknya, tetangganya, gurunya kek, dosennya kek, gue nggak tahu nih bocil umur berapa, sumpah. Guru rohaninya kek, guru agamanya kek, dokter psikiaternya kek, ajarin nih anak nih cara berempati nih. Bocil, lo lagi gila-gilanya lo ya main sosmed, gue lihat ya. Ada gila-gilanya kau ya main sosmed caranya kayak gitu ya. Kau nggak tahu apa sejarahnya, itu bukan masalah perang agama. Tapi ini perang urusan kemanusiaan. Capek gue, buat apa lo sekolah? Manusia bukan lo. Coba kalau adek lo kek, empok lo kek, paman lo kek, tante lo kek yang ada di posisi kayak gitu, mikir. Jangan lagi gila-gilanya lo mempertontonkan kebodohan, tau gak? Subuh-subuh gue lagi ngopi lo, bikin gue nambah ngantuk. Banyakin lo minum air tajin. Emaknya bapaknya urusin ya anak. Sumpah ya, kalian ini adik-adik parah banget. Kalian bangga dengan memamerkan sesuatu hal yang kiranya menyakitkan hati saudara kita ada di Palestina yang jadi korban genosida oleh Israel itu. Kalian bangga, kalian senang. Mereka di sana bombardir tanpa ada rasa iba, ada rasa kemanusiaan. Terus kalian buat konten seperti itu, kalian bangga gitu ya? Kalian bangga? Itu hasil didikan orang tua kalian di rumah ya? So kalian tahu ya, adik-adikku sayang ya, yang cantik-cantik. Entah ngomong apa lagi, aku melihat kalian ini, perilaku kalian ini sungguh nggak ada rasa sama sekali. Minimal kalau kalian ya nggak mau ikut boikot, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kalian mau makan itu ya silahkan, tapi jangan buat konten yang kira-kiranya menyakitin hati saudara-saudara kita di sana ya. Apalagi anak-anak yang telah dibantai sama orang Zionis itu ya. Nggak usah jadikan konten deh, silakan makan silakan. Tapi sekarang ini banyak orang mabok ya, mabok membela Zionis itu, seolah-olah itu kalian bangga membuatkan itu dijadikan konten sebagai bahan konten kalian. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Supaya apa? Supaya viral gitu. Iya, bangga kalian begitu. Coba kalian bayangkan seandainya kalian di posisi itu anak-anak Palestina itu bagaimana? Ini bukan soal agama atau apapun ya, menyangkut hal ini ya. Ini adalah rasa kemanusiaan. Nggak perlu kalian jadi Islam atau Kristen atau apapun ya. Cukup kalian jadi manusia aja. Manusiawi sedikit ya. Kalian saat apapun ya yang membuat konten-konten seperti ini, yang menghina, meledek korban-korban di Palestina itu ya, berhati manusia sedikit ya, jangan jadi hati iblis ya. Parah banget deh kalian sudah banyak kali saya lihat konten-konten yang nggak mendidik, seolah-olah nganggap hal ini cuma sebagai lelucon. Ini nyawa manusia tahu, nyawa manusia yang digenosida tahu. Parah banget ya. Ini hasil didikan orang tua yang begini ya. Jadi liar seperti anak-anaknya. Ntar kalau kalian dibully sama netizen, tahu sendiri kan netizen seperti apa, tajam mulutnya. Jadi buat kalian yang membuat konten itu, tolonglah beri kemanusiaan sedikit. Jadi manusia kan merasa manusia enggak? Kalau kalian merasa manusia, stop.
kalian buat konten untuk menghina korban-korban Palestina itu ya. Stop. Karena di sana saudara-saudara kita bukan hanya Muslim, Kristen juga banyak dan mereka hampir punah. Paham kalian? Hampir punah. Jadi stop kalian buat konten seperti itu ya. Buat apa? Jadi manusia sedikit, kalau nggak menjadi manusia ya jadi iblis. Cuma iblis yang mendukung kejahatan seperti itu. Paham? Anak zaman sekarang luar biasa. Dek, kalian 5 orang ya. Semoga kalian cepat tangkap, atau kalian harus klarifikasi, harus minta maaf sama semua orang yang nonton kalian. Kalian tuh masih bau kencur, masih anak-anak, masih SMP ya. Itu mulutnya diajarin gak sih di sekolah atau di rumah? Kok asal nyeratus gitu aja, gak mikir perasaan? Pokoknya kalian harus dipenjarakan. Bisa-bisanya mereka buat lelucon, lucu-lucuan. Ya Allahu Rabbi. Kalaupun kamu mungkin tidak satu agama sama mereka, kita tuh minimal jadi manusia. Minimal jadi manusia yang masih punya hati. Ada rasa empati kepada saudara-saudara sesama manusia yang sedang terkena musibah. Di saat negara-negara barat, negara-negara Eropa mengutuk tindakan tersebut, berempati kepada mereka, menangis, prihatin. Ini ada anak-anak di Indonesia, ya saya nggak tahu mereka SMP atau SMA, tapi kan Anda sudah punya akal. Ya, sesama binatang pun orang tuh masih punya perasaan, ada rasa empati ketika melihat binatang mati, binatang disiksa. Sebagai manusia kita melihat binatang mati, disiksa saja, kita sudah ada rasa empati, rasa kasihan. Ini manusia loh. Manusia disiksa. Manusia dibunuh habis-habisan. Dibombardir habis-habisan. Kok bisa-bisanya? Ya Anda buat lelucon dan Anda tertawa di saat mereka sedang tertindas menangis air mata darah setiap hari, setiap malam. Kok anak-anak tidak punya budi pekerti seperti ini? Anak-anak ini kan mungkin juga sekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas, sekolah-sekolah mahal, sekolah-sekolah favorit. Mungkin Anda adalah anak-anak orang-orang kaya yang bisa menikmati hidup enak tanpa harus berpikir bagaimana bisa mendapatkan makanan. Tapi anak-anak di sana mereka tuh makanannya susah. Jangan untuk makan, mereka untuk ketenangan hidup aja susah. Kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan kegelisahan. Kapan mereka terkena bom dan macam-macam. Kok bisa-bisanya Anda menjadikan itu sebagai lelucon dan lucu-lucuan? Bahkan sampai Anda mengatakan darahnya anak Palestina, dagingnya anak Palestina. Itu udah keterlaluan. Coba, ini kayaknya anak-anak seperti ini harus diberi pelajaran. Gak bisa dibiarkan, harus diberikan pelajaran dan diberi pemahaman. Karena mereka bukan anak kecil lagi. Wah, anak-anak SD aja begitu peduli loh. Anak-anak SD aja peduli, berempati. Ini SMP loh. Kok bisa seperti itu? Ya, harus dikasih pelajaran nih. Kalau mereka sekolah di mana, sekolahnya coba tindak mereka tuh. Udah keterlaluan ya anak-anak nih. Coba kalian pikir guys, bagaimana kalian menanggapi, mengomentari tentang video tadi. Darah, nyawa dibuat canda tawa, bukan malah membantu, akan tetapi malah jadikan cemoohan dan canda tawa. Memang Palestina bukan sebangsa dengan kita, tetapi dia
manusia sama seperti kita. Mereka juga ingin bebas, mereka juga ingin hidup layak, mereka juga ingin merdeka. Mungkin anak-anak itu tidak paham, mungkin anak-anak itu tidak mengerti, tetapi logikanya saja. Sudah seumuran remaja, umur 15 tahun, bahkan lebih mungkin, setidaknya sudah paham. Ya, semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti itu, dan semoga kontennya segera ditariknya atau dihapusnya. Saya yakin kita semua tidak bisa terima. Ya begini salah orang tuanya atau salah gurunya gitu. Tapi udah dikeluarin kok dari sekolah, paten. Parah ini. Bocil-bocil tidak beradab, tidak berakhlak. Di saat orang-orang sedih karena kedukaan saudara kita di Palestina, ini malah dijadiin sepele gini, dijadiin candaan. Mereka kira lucu hal seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah atau peringatan sekaligus kepada anak-anak ini. Ini anak yang tidak berakhlak sekalipun. Tolong diperingatkan, khususnya untuk orang tuanya itu.